Indonesia. Kembali jumpa dengan saya, masih dalam materi indahnya berpuisi. Kali ini topik kita adalah bersastra melalui puisi. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah yang pertama, kita akan bahas tentang manfaat menulis puisi. Yang kedua, sumber menulis puisi yang bisa kalian jadikan inspirasi. Dan yang ketiga, langkah-langkah untuk kalian bisa menulis puisi. Kalian sudah siap? Baiklah, kita langsung saja pada materi. Sebelum membahas tentang bagaimana menulis puisi sederhana dengan mudah, terlebih dulu kita mencoba menggali rasa dengan cara mengetahui manfaat menulis puisi. Manfaat menulis puisi. Sebenarnya banyak sekali manfaat menulis puisi. Di sini akan kita bahas 3 manfaat menulis puisi. Yang pertama, sarana mengungkapkan diri. Puisi adalah sarana bagi kita untuk mengekspresikan diri atau mencurahkan isi hati dengan bahasa kiasan atau bahasa yang indah. Bukan dengan bahasa yang vulgar dan apa adanya, bukan pula dengan bahasa ilmiah. Yang kedua, melibatkan diri aktif dalam kegiatan sastra. Sangat jelas, menulis puisi merupakan salah satu jalan bagi kita untuk bersastra. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas diri. Kegiatan menulis, termasuk menulis puisi, merupakan kegiatan kreatif, karena di dalamnya menuntut kreativitas seseorang untuk menuangkan ide-idenya dalam bentuk kata-kata yang berbeda atau kata-kata yang indah, atau lebih tepatnya, kata-kata kiasan yang dirangkai menjadi sebuah puisi. Sumber menulis puisi untuk pemula. Bagi kita pemula yang ingin menulis puisi, jangan takut mencari ide atau bahan yang akan kita tulis. Ada 4 sumber yang dapat kita jadikan inspirasi untuk menulis puisi, yaitu 1. Menggunakan 1 atau 2 kata yang ditulis menurun. Dari huruf pertama itulah kita coba merangkai kata-kata hingga menjadi puisi. Puisi seperti ini disebut puisi akrostik. Yang kedua, berdasarkan ide atau imajinasi kita sendiri yang lahir dari pemikiran atau rasa. Yang ketiga, peristiwa yang kita alami. Yang keempat, peristiwa yang kita lihat, baik kejadian sebenarnya maupun dari film. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, puisi akrostik. Akrostik berasal dari bahasa Yunani akrostisis, yaitu puisi yang huruf-huruf dari satu kata atau kalimat disusun secara vertikal dari atas ke bawah. Dari huruf-huruf tersebut kita urai menjadi baris puisi. Kata-kata tersebut dapat berupa nama atau kata secara umum yang ingin kita tuliskan. Bagi kita yang masih belajar menulis puisi, model puisi seperti ini baik untuk dicoba. Kita tidak harus dipusingkan dengan diksi, rima, majas, atau hubungan baris dan bait, atau banyak baris dan bait puisi tersebut. Namun, seandainya kita dapat menulis dengan memperhatikan hal tersebut, itu sangat baik. Yang terpenting dalam menulis puisi model akrostik ini adalah mengait-ngaitkan huruf awal dengan gagasan yang ingin kita sampaikan. Contoh, puisi berjudul Mimpi karya Naomi S. Wahyuni. M. Meski malam semakin larut. I. Ingatanku tentangmu tak ingin beranjak pergi. M. Malah semakin menari. P. Pada langit-langit anganku. I. Ingin coba bertahta di tidur malamku. Yang kedua, berdasarkan ide atau imajinasi kita. Puisi dengan model ini biasanya lahir secara alami. Apa saja yang kita rasakan atau pikirkan tertulis begitu saja. Umumnya ini dilakukan oleh seseorang yang sudah beberapa kali menulis puisi. Puisi sebagai curahan perasaan karena tidak dapat bercerita kepada orang lain. Puisi ini bentuknya juga bebas, tidak terikat oleh aturan persajakan. Namun, bagi yang telah mahir seperti seorang penyair,
tentu sudah dapat memperhatikan diksi dan aturan perpuisian. Contoh puisi Merdeka karya Naomi S. Wahyuni. Banyak orang pekikkan kata merdeka untuk sekedar memberi semangat saat berorasi. Namun, pernahkah mereka berpikir arti merdeka, hidup yang benar-benar merdeka? Sebenarnya, merdeka itu masih sebuah angan. Merdeka itu masih dibatasi. Merdeka itu masih ilusi. Karena merdeka di satu sisi masih terbelenggu di sudut yang lain. Merdeka yang sesungguhnya adalah saat nyawa terlepas dari raga, kembali kepada Sang Pencipta. 3. Berdasarkan peristiwa yang kita alami. Puisi yang lahir dari peristiwa yang dialami sendiri oleh penciptanya atau penyair lebih hidup karena kental dengan rasa. Puisi ini paling mudah dan umum dibuat mulai dari pemula hingga yang sudah mahir atau telah mendapat label penyair. Contoh, puisi berjudul Hanya, karya Naomi S. Wahyuni. Untukmu sang generasi. Ketika kata tak mampu wakili rasa, ketika raga tak lagi bisa tunjukkan cinta, ketika hati tak cukup penuh menghapaimu, hanya doa tulusku melambung jauh, melingkupimu dengan lantunan tembang surga, untuk membuatmu mengerti, membimbingmu berdiri, melangkah menggapai mimpi esok hari. Yang keempat, peristiwa yang kita lihat atau amati. Puisi ini lahir dari pengamatan kita, baik tentang alam, lingkungan sosial, budaya, atau peristiwa sehari-hari. Contoh, puisi berjudul Senja kali ini. Harusnya ada pesona merah lembayung menyapa ramah. Kilau kuning keemasan di cakrawala berpadu dengan kegelapan di balik bukit ketika mulai ditinggalkan sang surya. Mestinya ramai kepak sayap burung berarak, membawa sang pemilik pulang ke sarang. Para petani bergegas dengan riangnya, ingin bercerita dengan pemilik cinta. Tapi kali ini hanya riuh derai hujan berlomba dengan raungan petir membahana, serta deru angin menerpa pepohonan, tebarkan dingin selimuti senja. Generasi muda Indonesia, kita sampai pada pembahasan langkah-langkah dalam menulis puisi. Ada banyak tips tentang langkah menulis puisi. Berikut ini merupakan salah satu tips langkah-langkah menulis puisi bagi pemula. 1. Pastikan apa yang akan kita tulis atau tema. Bisa tokoh, perasaan, alam, atau benda. Yang kedua, pikirkan dengan sungguh-sungguh agar kita bisa lebih konsentrasi. 3. Tulis saja semua yang ingin kita sampaikan. Lepaskan belenggu dari aturan-aturan perpuisian supaya lebih luas jangkauan imajinasi kita. Tidak perlu berpikir salah atau benar karena puisi itu sangat pribadi. Imajinasi kita berbeda dari orang lain. Yang keempat, setelah selesai, cobalah revisi hasil tulisan. Organisasikan sesuai dengan urutan ide. Misalnya dengan mengelompokkan dalam bait tertentu dan tipografi atau bentuk agar manis dibacanya serta menarik dari segi tampilan. Yang kelima, baik juga jika mengganti beberapa kata dengan kata bermakna konotatif, misalnya dengan sinonimnya atau menggunakan majas dan kata-kata yang mengandung pencitraan sesuai dengan imajinasi kita agar lebih hidup. Bahasa puisi memiliki karakteristik yang berbeda dengan bahasa pada karya atau tulisan lainnya. Selain bertumpu pada diksi yang cermat, puisi juga harus mengandung sifat konotatif. Perhatikan contoh-contoh berikut. Selembar daun tanggal
selembar daun jatuh, selembar daun rontok, selembar daun luruh, selembar daun gugur, selembar daun rebah, selembar daun melayang. Kata tanggal, jatuh, rontok, luruh, gugur, rebah, dan melayang sebenarnya memiliki makna yang serupa. Kata-kata tersebut bisa dipilih tergantung pada suasana dan perasaan yang ingin kita sampaikan. Kata tanggal menuansakan kesia-siaan dan ketercerabutan dengan paksa. Kata jatuh menuansakan perasaan sakit. Kata rontok memberi suasana ketidakberdayaan. Kata luruh memberikan suasana ketakberdayaan yang lembut. Kata gugur memberi kesan kemuliaan karena pengorbanan. Kata rebah membangun kesan kepasrahan. Sedang kata melayang memberikan kesan ketakberdayaan yang mengalir pelan. Keenam kalimat di atas memiliki makna yang serupa, tetapi memiliki nuansa suasana yang berbeda yang bisa menimbulkan efek berbeda bagi pembacanya. Dan yang keenam, setelah selesai semua, berikan judul yang menarik. Generasi Hebat Indonesia, demikian tadi materi-materi kita tentang indahnya berpuisi. Saya yakin kalian sudah punya inspirasi untuk berkarya dan menulis. Jadilah sastrawan-sastrawan yang hebat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat.